Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Maulana, NIM saya 21086339 dari jurusan Penjas Kesrek, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi aliran-aliran filsafat. Langsung saja kita masuk kepada yang pertama, yaitu rasionalisme. Secara etimologis, rasionalisme berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu rationalis. Kata ini berakar dari bahasa Latin yang berarti akal. Aaron Lessig menambahkan bahwa berdasarkan akar, katanya rasionalisme adalah sebuah pandangan yang berpegangan bahwa akal merupakan sumber pengetahuan atau pembenaran. Rasionalisme dapat dikatakan suatu dasar kebenaran karena rasionalisme diambil dari kata rasio yang berarti benar. Kebenaran ini menekankan pada akal budi atau rasio. Manusia menggunakan akalnya untuk berpikir dan menangkap suatu pengetahuan yang ada. Aliran ini meyakini akan adanya kebenaran dari akal manusia dan tak mungkin kebenaran itu didasarkan kepada suatu kebohongan. Karena yang menjalankan adalah akal, dan akal merupakan suatu ciptaan Allah yang diberikan kepada manusia dan tak mungkin adanya suatu kebohongan. Tokoh-tokoh aliran rasionalisme yang pertama yaitu René Descartes. Metode yang dipakai oleh René Descartes adalah metode kesangsian. Menurut Descartes, melontarkan persoalan metafisis untuk menemukan sebuah fundament yang pasti, yaitu titik yang tidak bisa goyah seperti aksioma matematik. Menurut Descartes adalah kesaksian, bukanlah hasil tipuan. Kita dapat menyaksikan segala sesuatu, apakah benar ditipu atau ternyata tidak, termasuk menyaksikan bahwa kita tidak dapat menyaksikan semakin kita mengada. Justru kesangsianlah yang membuktikan kepada diri kita bahwa sesuatu itu pasti nyata. Kelebihan rasionalisme adalah dalam menalar dan menjelaskan pemahaman yang rumit. Kemudian rasionalisme memberikan kontribusi pada mereka yang tertarik untuk menggeluti masalah-masalah filosofi. Rasionalisme berpikir, menjelaskan dan menekankan kala budi sebagai karunia lebih yang dimiliki oleh sesama manusia. Kelemahan rasionalisme adalah memahami objek-objek di luar cakupan rasionalitas, sehingga titik kelemahan tersebut mengundang kritikan tajam. Sekaligus memulai permusuhan baru dengan sesama pemikir filsafat yang kurang setuju dengan sistem filosofis yang subjektif tersebut. Selanjutnya yaitu empirisme. Kata empirisme secara etimologis dari bahasa Inggris yaitu experience. Kata ini berakar pada bahasa Yunani emperia dan empretia yang artinya berpengalaman. Kemudian secara terminologis, pengertian empirisme ialah doktrin atau paham yang meyakini bahwa sumber seluruh pengetahuan harus berdasarkan kepada pengalaman indera. Ide hanya abstraksi yang dibentuk terhadap apa yang dialami, dan pengalaman indrawi adalah satu-satunya sumber pengetahuan. Pada zaman sekarang, empirisme menjadi sikap dasar segala bentuk penelitian ilmiah. Pengetahuan harus didasarkan pada observasi empiris dengan maksud untuk mengembalikan pengetahuan pada pengalaman dan berusaha membebaskan diri dari bentuk spekulasi spiritual dan cara berpikir tradisional. Dengan cara itu juga kaum empiris berusaha memisahkan filsafat dari teori cara berpikir tradisional. Mereka berdalil untuk mencari pengetahuan mutlak dan mencakup semua sisi. Kaum empiris cukup puas dan mengembangkan sebuah sistem pengetahuan yang mempunyai peluang yang besar untuk benar, meskipun pengetahuan mutlak tidak dapat pernah dijamin. Pada dasarnya, aliran ini muncul karena ada anggapan bahwa kaum rasionalis tidak cukup mampu menstrukturkan kerangka pengetahuan berasal dari akal saja, dan mereka juga berpendapat akal itu bersifat polos dan ia akan terisi apabila diisi dengan bantuan indera sebagai alat untuk mendapatkan pengalaman. Namun, aliran ini tetap memiliki kelemahan seperti pada pengalaman indrawi yang sifatnya terbatas dan objek bisa saja menipu seperti ilusi. Pada dasarnya, fungsi kedua aliran tersebut tidak lepas hanya sebagai alat untuk mempertanggungjawabkan suatu ilmu dan pengetahuan.
yang diajukan seorang ilmuwan kepada khalayak umum, baik berupa teori baru, hasil rekonstruksi, gagasan-gagasan, dan ide. Dengan demikian, ilmu dan pengetahuan bisa dicapai secara benar menurut akal dan dapat dibuktikan oleh pengamatan. Sekian hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.